Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tujuan penting keberadaan hukum dan peraturan adalah untuk menciptakan keteraturan. Dengan adanya hukum dan peraturan akan tercipta batasan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dinilai baik untuk banyak orang. Tanpa hukum dan peraturan, orang akan melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri. Apa yang baik menurut dirinya sendiri bisa merugikan orang lain. Apa yang baik menurut satu orang bisa menghasilkan kerusakan bagi banyak orang. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Musa membawa orang Israel dari perbudakan Mesir selama 400 tahun, saat berada di padang gurun dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa untuk dijadikan panduan dalam mengatur kehidupan orang Israel. 4 hukum pertama dari 10 hukum Tuhan itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan 6 hukum berikutnya mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. 10 hukum Tuhan itu kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan dan ketetapan yang lebih terperinci yang mengatur kehidupan orang Israel, baik selama 40 tahun perjalanan di padang gurun maupun setelah sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan. Taurat menjadi perangkat lunak yang menggerakkan orang Israel di dalam menjalani kehidupan di bumi. Salah satu perintah di dalam 10 hukum Tuhan itu adalah jangan berzina. Perzinahan merupakan tercemarnya kekudusan serta integritas moral individual orang per orang. Perzinahan juga berarti rusaknya relasi yang mutualistis antar manusia. Perintah jangan berzina untuk mengatur seksualitas pada tempatnya. Perintah jangan berzina ini kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan dan ketetapan yang lebih terperinci. Termasuk di dalam peraturan dan ketetapan itu adalah hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan perzinahan. Secara umum, kepada orang yang melakukan perzinahan diberikan hukuman dengan dilempar batu sampai mati. Di dalam perjalanan sejarah kehidupan Israel selanjutnya, orang Israel memperlakukan Taurat sebagai hukum yang kaku. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang halal dan yang haram. Di dalam pelaksanaan praktisnya, orang Israel lebih menekankan kepada hukuman atas pelanggaran yang terjadi supaya orang takut melakukan pelanggaran, menciptakan ketakutan untuk menghasilkan ketaatan. Kemudian ketika Yesus Kristus mulai melakukan pelayanan dengan mengajar tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, pengajaran yang menekankan kasih sebagai penggerak dalam kehidupan. Kasih kepada Allah dan kepada orang lain.
sehingga tercipta kesan bahwa Yesus meniadakan Taurat. Atas tuduhan ini, Yesus Kristus telah menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi bukan sekedar menaati, menggenapi berarti meneguhkan. Ketika para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih berpikir dan berperilaku dengan pola apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hasil penafsiran terhadap Taurat, mendapati seorang wanita berzina, mereka membawanya kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang-orang yang sedang mendengar pengajaran Yesus dan bertanya, apakah pendapat Yesus tentang kasus seperti itu? Mereka menanyakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Jika Yesus menjawab supaya wanita itu dihukum mati dengan dilempari batu sebagaimana yang ditetapkan Taurat, para pemimpin Yahudi akan mempertanyakan di mana kasih terhadap sesama di dalam tindakan itu. Jika Yesus mengatakan jangan dihukum, para pemimpin Yahudi akan mengatakan bahwa Yesus meniadakan Taurat. Ketika Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan jebakan mereka, para pemimpin Yahudi itu terus-menerus bertanya kepadanya. Mereka mendesak Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Hal yang tidak diduga oleh para pemimpin Yahudi yang merancang situasi dan jawaban dilematis adalah jawaban Yesus yang di luar pemikiran mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban Yesus Kristus itu mengacu kepada Taurat juga, yang menyatakan bahwa saksi dari suatu perzinahan adalah orang yang harus melakukan hukuman lempar batu pertama kali. Tetapi Yesus memperlengkapi dengan mengatakan bahwa orang yang tidak berdosa hendaklah yang pertama melakukan hukuman mati itu. Semua orang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi ketika mata orang lebih tertuju kepada dosa orang lain, maka hasrat kuatnya adalah menghukum orang lain yang berdosa. Padahal perintah Tuhan adalah untuk diri orang yang mendengarnya. Itu berarti perintah Tuhan harus terlebih dulu ditujukan kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Taurat bukanlah jalan untuk mencapai keselamatan, melainkan lebih sebagai pembimbing orang percaya dalam menjalankan keselamatan yang telah diperolehnya. Taurat merupakan pedoman bagi warga kerajaan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Taurat juga berfungsi sebagai pembanding antara mereka yang berada di dalam kerajaan Allah dengan mereka yang berada di luarnya. Akan terlihat dengan jelas perbedaan warga kerajaan Allah yang menjalani hidupnya dengan panduan Taurat Tuhan dengan warga dunia yang menjalani hidupnya dengan panduan hukum dunia. Pelaksanaan Taurat bagi orang percaya ibarat kereta api yang sedang berjalan. Kereta api memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkannya. Tetapi kereta api tersebut juga memerlukan rel sebagai jalur untuk mengarahkan perjalanannya. Kasih kepada Allah dan kepada sesama merupakan bahan bakar yang menggerakkan orang percaya dalam kehidupan. Dan Taurat merupakan rel yang diperlukan untuk mengarahkan perjalanan kehidupan orang percaya supaya sampai di tujuan akhir.